Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Setio Widodo pada channel saya, channel Setio Channel. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan bincang-bincang kita mengenai penemuan-penemuan yang terbengkalai ya. Untuk yang pertama ini saya akan sampaikan penemuan saya, yaitu sensor tandon, di mana perangkat ini adalah bertujuan untuk menjaga kondisi air tandon selalu dalam keadaan penuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ada beberapa peralatan yang saya bawa yang akan saya tunjukkan yang diperlukan untuk keberhasilan daripada penggunaan sensor tandon. Sebelumnya akan saya jelaskan mengenai sirkulasi daripada air di sensor tandon. Pertama-tama, sebelum saya sampai ke sana, saya sampaikan bahwasanya air itu tidak memiliki titik berat, dan yang kedua, air selalu mengalir dari elevasi yang lebih tinggi ke elevasi yang lebih rendah, dimana untuk menaikkan air itu selalu membutuhkan energi, dan sebaliknya untuk menurunkan air pasti menghasilkan energi. Untuk itu saya terangkan cara pemasangan daripada alat ini. Yang pertama yaitu tandon air, yang kedua pompa air, dan yang ketiga alatnya. Alatnya ini dihubungkan dengan kabel 2 kutub, di mana di sini dipecah menjadi kutub A dan kutub B. Kalau seandainya ini nanti airnya penuh, kutub ini akan menyambung dengan air sehingga memicu ini untuk menghentikan pompa. Kemudian saluran air nggak perlu 2, cukup 1 saja dari tandon keluar atau pipa output keluar dan masuk ke keran, dan itu langsung dikopel oleh saluran yang juga merupakan output daripada pompa air. Nah, karena ini air tandon ini selalu terisi, maka agar supaya untuk menjaga air ini tidak kembali lagi ke dalam tanah, di sini diberikan palep atau klep untuk supaya melengkapi daripada kegiatan bersih-bersih, yang bersih tandon ini kotor dibersihkan, tapi air tetap diperlukan, maka diperlukan di sini adalah keran atau stop keran. Fungsi stop keran di sini yaitu pertama agar supaya air yang keluar dari pompa ini tidak masuk ke tandon, dan yang kedua untuk menambah tekanan air yang keluar yang diinginkan, misalkan untuk siram-siram tanaman dan lain-lain gitu ya, atau bersih-bersih motor yang membutuhkan tekanan air yang lebih tinggi, maka air tandon sementara ditutup dengan stop keran ini. Gitu caranya. Kerja daripada alat ini, pertama, ketika air ini kosong, berarti kan ketika tandon air tandon ini kosong atau debitnya tidak sampai memenuhi daripada sensor ini, maka alat ini akan memicu pompa air untuk hidup atau menyala. Begitu air ini menyala, terisi sampai ini penuh. Begitu keran ini dibuka, maka ini akan turun sedikit, terus air dari pompa air ini akan langsung keluar daripada keran. Hal inilah yang menyebabkan pompa ini tidak membutuhkan banyak listrik, karena airnya itu langsung dari pompa keluar ke keran dalam elevasi yang lebih rendah daripada kita harus memasukkan lagi ke tandon terus turun gitu ya. Itu jadi lebih berat kerja daripada pompa air ini. Jadi
pompa air ini begitu keran ini dibuka, langsung ini bergerak, pompa airnya ngisi keluar ke keran. Selama pompa air atau keran air yang dibutuhkan itu tidak melebihi kapasitas, maka ini akan tetap kondisinya, nggak akan turun. Tapi kalau ini air kerannya itu dibuka lebih besar, maka ini akan turun. Begitu ini ditutup, barulah ini akan mengisi daripada tandon air. Itu ya, iritnya untuk penggunaan listrik karena elevasi. Kalau kita menggunakan listrik dalam lebih tinggi, maka diperlukan tekanan pompa yang lebih besar. Untuk mendapatkan tekanan pompa yang lebih besar, maka otomatis diperlukan listrik yang lebih besar. Kemudian untuk penjelasan ini akan saya jelaskan peralatannya yang dipakai ya. Yang pertama ini alatnya sensor tandon yang sudah saya hubungkan dengan melalui kabel ini ke perangkatnya sensor yang sedianya akan digantung di tandon seperti ini ya. Kita bisa gunakan plat, yang penting tidak mudah karatan platnya ini, baik dari stainless ataupun baja yang nggak mudah karat, atau dari sendok makan yang nggak dipakai itu bisa pakai digantung gitu ya. Kemudian saya siapkan juga air becek di sini, ditutup sini, dan kebetulan ada kipas kecil itu sebagai ganti daripada pompa air. Akan saya tunjukkan cara kerjanya. Ketika listriknya dihidupkan, maka indikatornya akan hidup. Nah, indikatornya ini akan hidup, yang akan memicu daripada kipas itu hidup. Itu ya. Ketika ini bisa sensor ini, ujung sensor ini masuk ke dalam air, nah, nyentuh air sedikit seperti ini, maka kipas itu akan mati. Ini ya, skaklarnya kipas. Ini skaklarnya kipas ya, bisa kita lihat. Ini listriknya dari sini. Ini PLN, kemudian masuk ke rangkaian, baru keluar ke motor atau pompa air, gitu ya. Nah, ketika ini diangkat, maka dia akan hidup kembali dalam tempo 10 detikan. Nah, hidup kembali. Begitu ditaruh, dia langsung mati. Nah, seperti itu. Itu cara kerjanya. Berapa daya yang diperlukan untuk mesin ini agar supaya bekerja itu tidak lebih daripada 2 watt ya. Tidak lebih seperti itu. Kecil sekali ini. Karena hanya diperlukan untuk menghidupin rangkaian dan relay kecil. Kalau ini diangkat, dia 10 detik baru nyala. Nah, 5 sampai 10 detik baru menyala. Kalau diukur, tegangan awalnya itu seperti ini, kelihatan sekitar 13 volt, dan kalau ditaruh dalam sini maka akan tegangannya akan berubah menjadi 1 volt DC. Dipegang pun juga aman ya. Enggak ada apa-apa karena DC seperti ini 12 volt, dipegang pun juga aman, tidak masalah karena listriknya listrik DC ya. Kemudian ampernya berapa saya ukur, saya pindah ini, muncul angka di sini 0,4. Ini karena ada short kan, ngukur ampere itu kan short, di-shortkan baru ketemu ampere. Kalau nggak di-shortkan nggak ketemu ampere itu, nanti mati karena di-shortkan oleh AVO ini, di-shortkan itu. Kalau ini saya lepaskan ya hidup, nggak di-shortkan kan. Nah, seperti ini dia akan hidup. Nah, itu. Sekali lagi untuk mengukur ampere seperti ini ya. Ini hampir nggak muncul, ampernya berapa ini. Jadi sangat kecil sekali, sampai nggak muncul di aku. Kemarin saya ukur cuma 0,4 ya. Sekarang malah nggak muncul. Ya nggak penting lah, yang penting alat ini bisa digunakan dengan aman. Dan alat ini juga bisa didapatkan di pasaran dengan mudah. Tinggal merangkainya saja. Alat ini kebetulan
saya rancang dari saya rancang dengan mengembangkan alat yang namanya Protex Speaker. Nah, dari alat Protex Speaker ini saya kembangkan ke sensor tandon, gitu ya. Ini juga masih bisa dikembangkan lagi ke alat pengaman kendaraan bermotor, bisa. Tergantung kita bagaimana kita bisa menggunakan alat ini, memanfaatkan alat ini. Harus bagaimana seperti itu. Demikian video malam hari ini. Kiranya mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya mungkin akan saya sambung dengan video berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian. Adapun kekurangan baik kata-kata maupun peralatan yang saya tunjukkan ini kurang sempurna, saya mohon maaf. Insya Allah kalau memang membutuhkan akan saya tunjukkan alatnya itu bagaimana, seperti itu ya. Karena memang kalau mau ke toko itu ya alatnya bagaimana bisa, beli aja Protek, beli aja langsung bilang kepada tokonya tuh Protek Speaker itu pasti tahu deh alatnya bagaimana Protek Speaker itu dan cara pekerjaannya seperti apa gitu ya. Kalau menjelaskannya kepada yang tidak tahu tentang listrik ya repot juga kan, gitu. Tapi yang tahu listrik pasti ngerti lah cara menggunakannya Protek Speaker ini bagaimana. Itu saya akhiri jumpa malam hari ini. Atas segala saran saya harapkan, atas segala kekurangannya baik suara maupun perlengkapan yang saya gunakan yang sangat sederhana ini mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan saya bahas masalah penggunaan daripada catok pinggul. Bagi mungkin untuk ibu-ibu yang habis melahirkan bisa coba untuk alat ini, atau ibu-ibu yang sedang punya masalah, terutama masalah alat tulang kemaluannya yang butuh dioperasi untuk kembali pada posisi awal. Tapi mudah-mudahan nggak sampai ada yang seperti itu ya, karena saya sendiri mengalaminya. Masya Allah, kasihan ya, punya anak-anak yang sampai berbulan-bulan baru bisa sembuh. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.